Dalam salah satu hadis kudusi, Allah berfirman kepada para malaikat, antum muwakkaluna bizahiri wa anar raqibu 'alal batini. Kalian cuman diserahi untuk mengawasi amal zahir, dan akulah yang mengawasi amal batin. Para malaikat itu dia cuman tahu zahir gitu be. Yang dia catat tuh amal zahir gitu, apa amal baik atau amal buruk. Yang dalam hati dia udah tahu dah. Karena itu amal batin. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Raqib. Apabila kita sudah beriman bahwa di antara nama-nama Allah Ar-Raqib, keimanan itu menuntut kita untuk muraqabah. Kalau kita yakin, kita sudah paham, kita sudah beriman dengan Allah yang bernama Ar-Raqib, maka kita dituntut atau mesti melakukan muraqabah. Muraqabah itu yaitu satu keyakinan dalam hati dengan sebenar yakin dan merasakan bahwa Allah selalu mengintai dan mengawasi kita di mana dan kemanapun kita, juga apapun yang kita lakukan. Kita merasa selalu diri kita kok diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ثم حوصل إلى الشيخ محمد باخر بن أحمد مغني وثم إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن وثم إلى الشيخ صلاح الدين الشرقي القادري وإلى جميع مشايخنا وإلى هذه النعمة كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana babaka ya Karim, wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati orang tua kita, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam iko kita melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Kamis, kitab mengenal Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada ma'na bihi fidaraini. Ma'rifat kepada Allah, mengenal nama Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib adalah nama Allah yang ke-44 dari 99 Asma'ul Husna. Ar-Raqib artinya yang mengintai atau yang mengawasi. Makna Ar-Raqib itu kembali kepada makna ilmun, sama', basar dan habs. Maksudnya apa? Dialah Allah yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat dan yang memelihara segala gerak-gerik kita. Jadi dalam Ar-Raqib itu tergabung atau balik kepada beberapa sifat yang lain, yaitu ilmu, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dan maha memelihara. Itulah namanya mengintai tadi, mengawasi. Karena dia mengetahui apa yang kita perbuat, karena dia mendengar apa yang kita cakap nih, baik lisan maupun hati kita. Karena dia melihat apa yang kita gawe, apa yang kita buat taat, apa buat maksiat, apa yang kita perbuat dalam hati kita, apakah perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Kemudian juga dia yang memelihara segala gerak-gerik kita. Tak ada sekok pun gerak-geri atau bisikan hati yang keluar atau yang tidak diketahui dari ilmu, juga pendengaran, penglihatan,
dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan mengintai atau mengawasi. Jangankanlah apa yang disebut oleh mulut kita atau lisan kita, yang dalam hati kita nyela, Allah tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengintai atas kalian. Allah juga bernama Ar-Raqib, yang selalu mengintai sehingga dia mampu menindak seketika bagi orang yang menentang. Atau mata kita sedang tengok yang tak elok, bisa be ketika itu Allah langsung beri siksa apa? Mata rabun atau buta. Tapi Allah bernama Al-Karim, dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Nah, jangan pula kita terlena dengan nama Al-Karim. Sebab apa? Sebab Allah juga bernama Ar-Raqib, yang mengintai. Bisa be seketika itu Allah tindak. Orang lain maling, tak ada ketahuan, hebat. Sekali dia nak maling, langsung ketahuan. Nah, itu Ar-Raqib tu. Orang lain maling berapa kali, 5 kali tak ada ketahuan, pas aku baru sekali langsung ketahuan. Atau baru pertama kali ke tempat maksiat, tiba-tiba kaki langsung lumpuh, padahal orang biasalah ke situ, tidak ada pula kena siksa langsung. Sedangkan orang ku tadi seketika itu pun langsung tidak bisa berjalan. Misalnya dalam salah satu hadis kudusi, Allah berfirman kepada para malaikat, antum muwakkaluna bizahiri wa anar raqibu alal batini. Kalian cuman diserahi untuk mengawasi amal zahir, dan akulah yang mengawasi amal batin. Para malaikat itu dia cuma tahu zahir kita be. Yang dia catat tu amal zahir kita, apa amal baik atau amal buruk. Yang dalam hati dia dah tahu dah. Karena itu amal batin, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ar-Raqib. Apabila kita sudah beriman bahwa di antara nama-nama Allah Ar-Raqib, keimanan itu menuntut kita untuk muraqabah. Kalau kita yakin, kita sudah paham, kita sudah beriman dengan Allah yang bernama Ar-Raqib, maka kita dituntut atau mesti melakukan muraqabah. Muraqabah itu yaitu satu keyakinan dalam hati dengan sebenar yakin dan merasakan bahwa Allah selalu mengintai dan mengawasi kita di mana dan kemanapun kita, juga apapun yang kita lakukan. Nah, muraqabah kok susah. Ngapa susah? Nak perlu latihan. Kita merasa selalu diri kita kok diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa be yang kita gawe, baik yang zahir maupun yang batin. Jika seseorang sudah merasa diintai atau diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat. Baru nak ngata orang, tak jadi. Oh iya, Allah nengok aku, Allah dengar apa yang aku sebut. Baru nak mencarut, tak jadi. Oh iya, Allah nganing apa yang aku sebut ni. Baru nak maling, tak jadi. Nah, Allah nengok apa yang aku buat kok. Macam tu pun dalam ibadah.
ketika kita melakukan solat, Allah nengok aku solat, apa pula nak main-main dalam solat. Nah itu muraqabah. Bahkan dalam ketaatan pun dia akan sangat hati-hati. Sama dengan puasa, murah be kalau nak matali puasa, masuk ke ban, bawa air aqua, beli nasi bungkus, tahu dah orang. Tapi Allah tahu. Nah itu kalau dia merasa diintai, merasa diawasi, dan tak dah dia. Biar macam mana pun nafsu menggoda dia, mengajak dia nak batal puasa dia, dan tak. Ngapo? Allah tahu, Allah mengawasi. Dan itu ada hubungannya dengan ihsan. Kemarin kalau masih ingat, ada namanya Islam, ada namanya iman, ada namanya ihsan. Apa itu ihsan? A'budillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka bahwasanya dialah melihat engkau. Kita sedang beribadah, katakanlah semayang. Dalam semayang tu bisa tak kita seolah-olah menengok Allah? Ternyata tak bisa. Berarti sesungguhnya Allah lah yang menengok kita. Maka dan nak semayang tu main-main atau melakukan yang bisa merusak kehusuan semayang. Karena apa? Karena Allah menengok kita. Maksudnya, jadilah engkau hamba Allah yang bisa musyahadah kepada Allah. Jika engkau tidak bisa musyahadah kepada Allah, jadilah engkau hamba yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi musyahadah, seakan-akan melihat Allah. Tak bisa muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa ditengok dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang, dalam solat, ada golongan yang bisa musyahadah, ada juga golongan yang tidak mampu musyahadah, tetapi dia mampu merasa bahwa ia diawasi oleh Allah. Dia tidak mampu musyahadah dalam sembahyang itu, ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah, tidak mampu dia. Maka dia bisa muraqabah. Apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tak merasa diawasi, bisa semayang tu dah ada pakai wuduk lagi, orang tahu tak kan? Semayang orang tahu tak aku lah wuduk apa tak. Tapi dia muraqabah. Orang ya tak tahu, tapi Allah nengok. Macam tu juga dalam semayang. Tiba-tiba dalam semayang terkentut misalnya, orang tahu dah aku. Tu tahu lah tu. Mana yang tak ada muraqabah tadi. Yang penting sudah semayang. Ditanyalah semayang lah, itu memang. Tapi orang muraqabah dia dah nak sembarangan dan nak asal. Dia akan berhati-hati dalam mengerjakannya. Kedudukan yang paling tinggi dalam ilmu tasawuf adalah makom bako. Makom ikolah yang selalu diimpikan oleh para murid yang menghendaki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan bisa mencapai makom bako billah jika belum melewati tanggo-tanggoe. Apa? Yaitu muraqabah tadi. Tanpa seseorang itu bisa muraqabah, maka dia tidak akan bisa mencapai makom bako billah. Bahasa kita tu kemaluan nak membuat maksiat tu, kemaluan dengan Tuhan. Itu. Tapi terus kita galak sekali-kali kan. Tapi jadilah, tapi waktu latihan terus. Macam mana kalau diturun ni orang kau tahu dah kita melalui dia,
cuman Allah tahu kan. Nah, dia jadilah molo ya. Jika kita menginginkan makom bako, berarti kita tidak ada keinginan untuk makrifat kepada Allah. Karena orang yang makrifat kepada Allah harus melalui makom bako iko. Kata ulama sufi, ulama tasawuf, jika seseorang tidak menghendaki yang demikian, berarti orang itu impoten. Ia tidak ingin beristri. Orang yang punya jiwa impoten tidak ingin mengenal Allah. Iko ibarat umpamu. Sedangkan orang yang punya keinginan mengenal Allah berusaha mencapai makom bako. Mereka itulah orang-orang yang punya jiwa yang sehat dan punya selera yang tinggi. Dan muraqabah ikolah tanggo mencapai makom bako. Dalam perjalanan menuju Allah, kita kok dalam ilmu tasawuf, istilah tasawuf, kita kok dalam perjalanan. Bahasa Arabnya salik. Berarti kita kok orang-orang salik atau salikin. Apa? Berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita mencapai makom bako tadi, kata ulama ahli suluk, kita harus terlebih dahulu melaksanakan atau mencapai beberapa macam yang harus dilalui. Nah, tolong diingat, galau ada 10. Pertama musyaratah, kedua muraqabah, ketiga muhasabah, keempat mujahadah, kelima muaqabah, keenam muhadarah, ketujuh mukasyafah, kelapan musyahadah, kesembilan fana billah, dan 10 baqa billah. Pertama yang harus dilakukan oleh murid ko bahasa Arab, asal katanya aroda, orang yang berkehendak. Jadi kalau dalam sekolah ada nyebut murid, itu bahasa Arab tuh. Bahasa Arab yang diambil dijadikan bahasa Indonesia. Cuma kini lah hilang bahasa tuh. Kini banyak pakai guna siswa atau siswi. Kalau zaman kulo sekolah lu masih murid. Nah, itu berarti orang-orang yang sekolah lu tidak terlepas dari ilmu tasawuf berarti. Murid orang yang berkehendak. Dilakukan oleh murid itu adalah musyaratah. Apa itu musyaratah? Mensyaratkan kepada diri dia dewe untuk melaksanakan segala kebaikan dan meninggalkan kejahatan atau maksiat. Setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan pekerjaan sehari-hari, kita mengadakan perjanjian atau syarat atau musyaratah, baik mata, baik kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh, bahwa hari itu tidak melakukan maksiat. Nah, itu musyaratah. Sudah semai subuh tuh, hari itu aku nak mulai aktivitas, mensyaratkan jangan sampai seluruh anggota tubuhku, baik zahir maupun batin, untuk melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, setelah itu dia mengadakan musyaratah, kita lakukan muraqabah. Muraqabah tadi pengintaian, yaitu merasa yakin bahwa gerak-gerik kita, gawe-gawe kita, langkah-langkah kita selalu diawasi oleh Allah. Maksudnya apa? Kita mengawasi diri kita sebagaimana yang telah diisyaratkan kepada seluruh anggota tubuh kita tadi. Kita lah gawe, ada untuk orang tak. Kita mensyaratkan diri kita tadi. Nah,
Sudah kita mensyaratkan mata ko hari ko jangan buat maksiat. Nah, kita muraqabah terus, kita intai terus, awasi terus, jangan sampai mata ko nengok. Tak tengok, palingkan. Tak tengok yang dah elok, palingkan. Nah, itu muraqabah. Jika ada yang ingin melakukan maksiat, kita ingatkan bahwa kita telah mengadukan perjanjian untuk tidak maksiat. Kita telah berjanji tadi pagi, tadi subuh, mulut kau pokoknya seharian kau jangan sampai mencarut. Misal kau contoh kau bagi yang hobi mencarut kan. Nah, pas nak mencarut tu, teringat, oh iya pagi tadi aku sudah buat perjanjian dengan diri aku dewe, aku dah nak mencarut. Itu contoh banyak lagi yang lain, apa nyombong, apa nyaitai aib orang. Nah, itu maksiat lisan. Nah, sudah itu tadi, sudah kita musyaratah, sudah kita muraqabah. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah muhasabah, yaitu apa? Di sore pula, di sore hari sudah asar atau antara tak maghrib, kita adakan perhitungan hisab bagi diri kita. Kemungkinan ada yang melanggar syarat-syarat tadi, apa tidak. Jika ada melanggar, kita mesti melakukan tindakan yang selanjutnya. Muhasabah tu menghitung diri, kita hitung-hitung. Nah, ternyata aku ada nyombong 2 kali tadi. Nah, misalnya contoh, baru masuk ke tingkatan selanjutnya apa? Kita melakukan mujahadah. Apa tu? Berjuang, bersungguh-sungguh melawan nafsu kita, termasuk di dalamnya muaqabah. Apa tadi? Yaitu mengadukan tindakan kepada nafsu yang telah melanggar persyaratan. Berjuang melawan nafsu iko yaitu berupa melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, juga menindak nafsu, menindak diri kita yang melakukan pelanggaran. Seandainya siang tadi mata atau tangan ada yang melakukan pelanggaran dari syarat yang kita buat tadi, maka kita diberi tindakan atau hukuman. Kita lewatlah hukum diri kita. Misalnya apa? Tadi aku mencarut 2 kali, berarti aku membaca Quran 2 juz. Misalnya contoh, kita buat syarat, sudah tu kita mengintainya, mengawasi diri kita dewe, sudah tu kita menghitungnya, ternyata ada yang kita langgar, muaqabah, kita hukum diri kita. Nyak nampak diri dewe dah, atau misalnya mencarut sekali, kita hukum diri kita dengan zikir 1000 kali. Nah, misalnya, nah itu nak macam tu ni kan. Kalau kita nak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang berat perjuangannya dan nak mudah. Sudahlah gawe nak enak sogo nak paling tinggi pula. Dan nak macam tu, nak ada juga perjuangan kita tadi. Atau yang lain-lain kita mau, atau bersedekah. Bersedekah kau berat kan? Ada apalah. Aku kalau hari ko nyombong, aku bersedekah 10.000. Misalnya hitunglah upah hari ko 10 kali nyombong 100.000, banyak kok. Contoh apa? Sayyidina Umar bin Khattab, dia pernah sibuk ngurus kebunnya sehingga tidak sempat sembahyang asar berjamaah. Macam mana dia menghukum diri dia? Macam mana muaqabah yang dia buat? Maka kebun yang dia urus tadi kok disedekahkan galoi untuk orang-orang Islam. Macam tu kebun. Karena sibuk ngurus kebun gue tadi, apa? Tak dapat sembahyang berjamaah. Maka dia muaqabah diri dia. Dah kebun kok aku wakafkan untuk orang Islam. Ibnu Umar kok
anaknya Umar, Abdullah namanya. Sang putra juga pernah ketinggalan sembahyang berjamaah. Macam mana dia menghukum diri dia? Macam mana dia menghukum nafsu dia? Dengan beribadah semalaman. Gara-gara sekali dak do sembahyang berjamaah, dia hukum diri dia semalaman tu dari dari isya sampai subuh beribadah tu semalam. Itu menghukum nafsu gitu. Nafsu gitu kok. Dan ndak nian dia yang macam tu dia nak tidur tu lah. Nak makan enak, tidur nyenyak, pening bah dia kalau kita buat macam tu, kita hukum diri gitu kok. Seandainya malam tadi kita tak bisa melakukan kebiasaan sembahyang witir 3 rakaat, besok kita harus menghukum nafsu dengan mengkodok witir sebanyak 11 rakaat. Itu misalnya contoh. Apabila kita melakukan mujahadah seperti itu, maka Allah berjanji menuntun kita ke tingkat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh atau orang-orang yang mujahadah pada jalan kami, niscaya akan kami beri petunjuk mereka. Apabila kita sudah melakukan mujahadah terus menerus, mujahadah ko bahasa Arab, bahasa kitanya berjuang, bersungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan menjalani muhadarah, yaitu merasakan kehadiran Allah setiap saat, mulai dari bangun tidur sampailah tertidur pula. Kita akan selalu mengingat Allah, ingat kebersamaan dengan Allah dimanapun dan saat apapun juga. Setelah kita lalui muhadarah, selanjutnya kita diberi apa lagi? Mukasyafah. Apa itu? Membuka keadaan diri di hadapan Allah dengan segala kelemahan dan kelalaian diri. Di sikolah timbul rintihan-rintihan dan munajat orang-orang sufi kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kok apa? Dia ada doa, ada munajat. Kalau doa tu apa bahasa kini tu dia poin langsung belah. Ada doa apa? Doa makan kok doa doa masuk masjid kok doa doa arwah kok doa. Tapi kalau munajat tu apa? Dia curhat dengan Tuhan. Segala yang dia rasakan dia ceritakan dengan Tuhan. Dia hanya dia dengan Tuhan lagi cuman. Nah, biasa waya-waya kok di waktu malam kan. Nah, kita cobalah kita praktekkan. Coba malam ko misalnya kan dari jam 2 ke jam 4 itu kita curhat dengan Tuhan. Apa nak kita sebut-sebut cerita kan? Enak curhat tu macam mana kita curhat dengan pasangan kita kan, atau kekasih kita. Enak curhat tu terus-terus macam tu kita curhat dengan Allah. Ya Allah, aku hari ko lauk sama ikan teri, cuma enak ni misalnya macam tu contoh kan. Basing lah. Atau hari aku dimarahi binihan misalnya. Bebas lah. Yang penting kita menceritakan, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengah orang ramai gaduh pula orang ni, mulai kurang kata dia. Dah. Apabila kita sudah diberi Allah mukasyafah, baru kita akan diberi musyahadah. Musyahadah lebih tinggi lagi makamnya, yaitu apa? Menyaksikan Allah pada tiap-tiap yang kita tengok. Apabila kita bisa selalu melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu, kita akan diberi beberapa cahaya, yaitu lawaih seperti kilat menyambar,
tawali lebih lama sedikit, lawami di sini kita diberi makom fana, hilang segala sifat tercela, kemudian berganti dengan sifat mulia, dan di sikolah akhirnya kita diberi makom bako. Ikolah pentingnya kedudukan muraqabah, buah dari keimanan kita kepada nama Allah atau asma Allah Ar-Raqib yang ke-44. Karena muraqabah merupakan tingkatan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cemano makom kita kok perbanyaklah taubat lah. Muka tiap hari perbanyak taubat. Kenapa? Kan dosa kita banyak. Mulai dari belalai sampai kini Karena selama dosa itu masih bercokol di diri kita, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana kita nak menjalani makom-makom yang disebutkan dalam kitab tadi. Jadi pertama tu kita perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Huwallahur rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi' al-mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabir al-hafizul muqin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'in al-muhyil mu'min al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahad as-sabadul qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhir al-zahirul batin al-walil muta'alil barut tawwabul muntaqim al-afu ra'ufu malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughnil mani' ad-darun nafi' an-nurul hadi al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nafaqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin mansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.